سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla sunnah wal jamaah bil ghalabah wa adzalal mubtadi'ah bidulli wal ihanah. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa ya hadratal mukarramin, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para perwakilan dari ormas yang ada di kota dan kabupaten Bogor, yang saya hormati para tokoh masyarakat masyarihil kiram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau sedikit memberikan gambaran agar kalian itu paham dan biar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Kenapa masjid itu harus dilarang? Sebenarnya kami bukan melarang masjid, Pak. Karena memang perlu diketahui, masjid itu sebenarnya beraliran atau berpemahaman yang lebih kita kenal dengan Wahabi. Cuman mereka itu ganti casing. Tahu ganti casing? Nah, ini ganti casing. Awal memang pertama kali di sejarah 1111 Hijriyah. Pertama kali pendirinya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di tahun 1145 kemudian mulai merasuki atau mengganggu kedaulatan negeri Arab Saudi yang saat itu memang dipimpin oleh Raja Saud. Raja apa? Salah satu pemahamannya adalah membongkar kuburan-kuburan orang-orang yang soleh karena dianggap musyrik, meminta kepada kuburan. Sebenarnya para kiai, para ustaz nggak ada yang meminta ke kuburan kecuali tukang togel, ya nggak? Jadi siapa yang minta ke kuburan? Kiai, ahlu sunnah wal jamaah atau tukang togel? Tukang togel. Apakah di ahlu sunnah? Oh, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kemudian mereka punya sejarah sekte berdarah dan kami punya bukunya. Nah, kemudian mereka punya masa lalu yang kelam. Akhirnya di tahun 1981 lahirlah seorang yang dianggap mereka ahli hadis yang bernama Nasiruddin Al-Albani dari Yordania. Dulunya tukang servis jam. Dulunya tukang servis. Nah, kemudian umur hukum bapaknya, orang tuanya penjaga perpustakaan dunia yang ada di Baghdad. Akhirnya dia ikut baca buku-buku hadis, buku-buku tauhid dan buku-buku fikih yang dulu awalnya servis hadis, sekarang servis dulu servis jam, sekarang servis hadis. Nah, nama Wahabi ini oleh beliau kemudian di-upgrade nih menjadi Salafi. Mulai muncul ke permukaan tahun 1997 untuk menutupi keborokan mereka. Maka mereka berpindah casing menjadi Salafi. Nah, yang jelas yang tepatnya adalah Salafi Wahabi. Singkatannya adalah kaum sawah. Kaum apa? Sawah itu apa? Salafi sawah. Berarti kaum apa? Kaum sawah. Nah, kemudian 1997 mereka mendirikan salah satu universitas yang ada di Pasar Minggu. Tahu universitasnya? Nah, nggak tahu kan? Karena itu makanya kita jelasin, nanti ada universitas-universitas di sana yang kemudian selalu menamakan manhaj salaf. Selalu menamakan dirinya dengan apa? Dengan manhaj salaf. Dan salah satu yang dipercaya oleh mereka kaum Wahabi untuk di Indonesia, salah satu pemimpin mereka yang ada di Indonesia bernama Ustadz Yazid Zawad. Saya masih menghargai mereka loh, dan saya masih memberikan gelar Ustadz untuk mereka. Ustadz Yazid yang menamakan dirinya itu adalah manhaj salaf. Nah, bukti ini adalah salah satu karya beliau, bukan karya sebenarnya, copy paste aja dia.
cuman salam tempel aja. Ini mulia dengan manhaj, sebab semua isinya copy paste semua. Baik, agar kalian, mohon maaf bukan menggurui para kiai, manhaj salaf, kita ketahui salaf itu definisinya man aqdamana. Mereka yang telah mendahulu kita namanya apa? Salaf. Dan kategori definisi daripada salaf itu mereka yang lahir di abad pertama Hijriah sampai 300 Hijriah. Salah satu di antara yang berada di salaf adalah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang termasuk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, anehnya lucu, kalau kalian memang nggak tahu, dalam buku ini kan selalu mengatakan manhaj salaf, tetapi selalu di dalam bukunya ini mengkaitkan dengan ulama yang bernama Syekhul Islam, yaitu siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini lahir 667 Hijriah, wafatnya 728. Apakah masuk dalam kategori salaf? Masuk kategori salaf nggak? Nah, yang dikhawatirkan oleh kami dan bukan yang dikhawatirkan telah terbukti, masjid itu adalah bentuk nyata dari isi buku ini. Salah satu buku ini adalah menyesatkan 27 golongan yang memang ada di Indonesia. Yang kita pegang seluruh Indonesia, termasuk seluruh dunia pun memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Asy'ari dan Maturidi, termasuk tasawuf. Nah, di sini ada buktinya, makanya saya bawa biar tidak ada dusta di antara kita. Salah satunya mereka itu menyesatkan. Ya, menyesatkan sih sebenarnya dalam tanda kutip kalimat yang memang konotasinya memang agak lunak. Secara tidak langsung menyesatkan ini berarti secara tidak langsung menganggap pengikutnya adalah neraka. Kalau sudah sesat berarti neraka. Nah, di sini dikatakan bahwa Asy'ari ini yang suka kita baca nih, yang wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi ya bisa semua, berarti di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Makanya kalau ada yang nggak baca, berarti saya curiga dia Wahabi. Bukti nggak? Lebih banyak mana yang hafal kan? Berarti memang kebanyakan Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang kita baca barusan disesatkan di sini, itu salah katanya. Asy'ari itu salah. Akidah itu fundamental loh. Ketika disesatkan, otomatis konsekuensinya ada neraka. Jadi kalian mau disesatkan neraka. Jadi kalian ini yang melotot saya nih. Nah, ini kata Ustadz Yaji dan pengikutnya, kalian itu neraka. Itu kan nggak bisa. Mentang-mentang kita lihat misalnya ada orang pakai tato atau pakai ditindik, nggak bisa kita menyesatkan orang itu. Lihat Umar, berapa juta orang yang telah ditampar oleh Umar. Tapi di akhir hayatnya beliau bisa jadi runner up loh. Bukan runner up champion, bukan ya. Ini runner up apa? Orang yang termulia sesudah Abu Bakar Siddiq, orang yang termulia. Orang yang termulia di dunia kedua setelah Abu Bakar Siddiq, dari Rasul ke Abu Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalian ini disesatkan oleh mereka. Yang ngerokok disesatkan sama mereka. Nah, makanya yang ngerokok bid'ah semua, neraka semua. Kalian mau disesatkan, mau nggak? Saya bukan mendoktrin kalian, coba berpikirlah. Saya mengajak berpikir kepada kalian, kira-kira orang seperti ini yang mengusik, mengganggu kedaulatan NKRI, kira-kira bisa dipertahankan nggak? Atau dipertahankan atau memang harus di bumi hanguskan? Jangan di bumi hanguskan, di langit hanguskan. Kalau bumi masih ada di sini, buang jauh-jauh ke angkasa. Saya bukan mendoktrin kalian, tapi ini bukti nyata. Tuh, ya kan, sifat-sifat yang 7 tadi itu disalahkan, disesatkan, mentakwil katanya. Mentakwil ini adalah suatu ajaran bid'ah yang tidak ada di zaman Rasul. Yang lucunya begini loh. Sifat 20 ini kan yang tadi saya baca, Asy'ari Maturidi. Asy'ari itu lahirnya di tahun 260 Hijriah.
Kalau masuk dalam kategori salaf tadi, masuk kategori salaf nggak 260? Masuk nggak? Maturidi 238, masuk kategori salaf nggak? Ini yang 20 ini bukan membuat aliran baru. Mereka itu hanya membuat konsep agar mudah dimiliki dan agar mudah dipahami. Paham nggak? Nih logikanya deh. Ya, ketika kalian sekarang menjadi petani, kemudian menanam beras, harus nunggu 4 bulan paling cepat, standarnya 6 bulan, baru kalian masak, ya sendiri kalau memang ahlinya. Nah kemudian kalian makan, lama nggak kira-kira? Nah oleh mereka berdua inilah disajikan bagaimana cara memahami tauhid kepada Allah, fundamental nih, bukan non fundamental. Akhirnya dijadikanlah sifat dirumuskan 20. Jadi berapa? Disesatkan oleh mereka, tapi tanpa disadari mereka mengakui dirinya benar. Mereka pun pakai tauhid 3, trinitas, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang mereka ambil dari namanya Ibnu Taimiyah yang lahir di tahun 667. Itu salah apa kira-kira? Apakah kalian tidak dibohongi dengan buku ini? Ngakunya mulia dengan manhaj salaf, tapi ngambilnya bukan ke ulama salaf, ke Imam Asy'ari. Bagaimana kami tidak marah? Karena mereka sudah membohongi kami semua. Mulia dengan manhaj salaf, tapi buktinya adalah bukan ulama salaf. Apakah ini bukan berbohong? Saya tanya, berbohong dalam Islam boleh nggak? Mungkin untuk Wahabi boleh. Kalian mau ngikutin ajaran yang salah? Apakah ini kami salah ketika kami menolak mereka? Salah nggak? Tidak. Berarti benar nggak kami? Bukan kami mengaku benar, justru mereka yang memonopoli kebenaran. Yang memonopoli mereka kebenaran, memonopoli kebenaran adalah mereka. Mereka ngomong, mereka lu aja kali lu begitu. Jadi memang bukan kita, tapi mereka. Coba bayangkan, itu salah satu yang disesatkan dalam hal ini. Coba bayangkan, keliru. Kemudian tasawuf misalnya nih, saya kembali ke tasawuf. Di sini dikatakan tasawuf ini pengambilan katanya dari bahasa Yunani. Masa tasawuf dari Yunani? Dari Athena. Emang itu mau Piala Dunia apa? Tasawuf itu justru diambilnya dari bahasa Arab, dari suk, bukan diambil dari Sophia. Sophia itu justru dari bahasa Arab. Ada istri Rasul yang bernama apa? Sophia, artinya apa? Bersih, murni. Jadi justru orang yang mengikuti aliran tasawuf itu artinya bersih. Dan aneh lucunya, mereka itu nggak konsisten, nggak komit dengan perkataannya. Dia ngikutin Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim sendiri kadang-kadang justru mereka menjunjung tinggi tasawuf. Yang tertinggi daripada tasawuf adalah akhlak. Ketika akhlak kalian sudah baik, akhlak kalian sudah hebat, berarti kalian sudah berada di puncak tasawuf. Kata gurunya bahwa tasawuf itu adalah puncaknya akhlak. Kata mereka disesatin. Apakah bukan kurang ajar nih murid nyalahin guru? Apa kita mau ngikutin ajaran yang kurang ajar ke gurunya? Mau? Ini ustaznya aja. Kopinya habisin dulu biar gak tegang. Hah? Coba bayangin coba. Ibnu Qayyim salah satu jadi rujukan mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, puncak daripada tasawuf adalah akhlak. Justru katanya di sini tasawuf ini adalah sesat dan menyesat. Mereka mengajak kita meminta kepada ahli kubur. Siapa yang minta ke ahli kubur? Gak ada yang minta ke ahli kubur. Ada yang ngomong begitu? Gak ada. Baik Pak, gak ada. Penamaan tasawuf ini dan sufi, coba bayangkan, tanpa disadari dia itu sama dengan sudah membukakan aibnya sendiri. Nih, penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Saya tanya, apakah ada Islam salaf di zaman Rasul? Pernah dengar nggak ada Islam salaf di zaman Rasul? Apakah ini bukan penamaan yang bid'ah? Dia mengatakan tasawuf itu tidak dikenal di zaman Rasul. Jadi penamaan tasawuf ini adalah bid'ah. Tuh, kata dia. Tanpa disadari saya tanya, aliran Islam salaf, aliran salaf ada nggak di zaman Rasul? Kalian pernah dengar nggak aliran salaf?